Halo, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Igusti Agung Made Wisnuwardana, NIM 2326. Saya dari kelas CA 193. Mata kuliah saat ini Sistem Informasi Geografis, jurusan Sistem Informasi. Saat ini saya sedang berkuliah di ITB Stikom Bali. Saya saat ini akan membahas sistem proyeksi peta. Definisi proyeksi peta menurut para ahli. Yang pertama, menurut Arna pada tahun 2017, proyeksi peta adalah salah satu bagian daripada fungsi matematika untuk mampu mengkonversikan antara lokasi pada permukaan bumi agar tidak terjadi distorsi dalam penggambarannya. Yang kedua, Ardiananda DKK pada tahun 2017. Pengertian proyeksi peta adalah mekanisme yang dilakukan dalam upaya memindahkan gambar dari bidang lengkung bentuk permukaan bumi ke bidang datar yang berupa peta. Yang ketiga, menurut A.H. Robinson, definisi proyeksi peta adalah sistemasiasi pemindahan bentuk permukaan yang berupa bidang lengkung pada suatu bidang datar. Jadi pada kesimpulannya, proyeksi peta adalah cara memindahkan sistem paralel atau garis lintang dan meridian atau garis bujur berbentuk bola atau disebut globe ke bidang datar, yaitu peta. Hasil pemindahan dari globe ke bidang datar ini akan menjadi peta. Pemindahan dari globe ke bidang datar harus diusahakan akurat agar kesalahan diperkecil sampai tidak ada kesalahan. Maka proses pemindahan harus memperhatikan syarat-syarat di bawah ini. Syarat yang pertama yaitu bentuk-bentuk di permukaan bumi tidak mengalami perubahan atau harus tetap, persis seperti pada gambar peta di globe bumi. Yang kedua, luas permukaan yang diubah harus tetap. Yang ketiga, jarak antara satu titik dengan titik lain di atas permukaan bumi yang diubah harus tetap. Bila diminta untuk memetakan seluruh permukaan bumi, maka akan dituntut harus tepat dalam memilih proyeksi yang digunakan. Pemilihan proyeksi tergantung pada 1. Bentuk, luas, dan letak daerah yang dipetakan. Sedangkan ciri-ciri tertentu atau ciri asli yang akan dipertahankan. Pada gambar berikut, bagian tengah globe yaitu daerah sekitar garis khatulistiwa sedikit mengalami distorsi atau penyimpangan. Sedangkan daerah kutub mengalami distorsi yaitu menjadi lebih besar. Proyeksi ini cocok untuk mempertahankan bentuk sekitar khatulistiwa. Berarti yaitu daerah sekitar garis khatulistiwa sedikit mengalami distorsi. Sedangkan daerah kutub mengalami distorsi yaitu menjadi lebih besar. Proyeksi ini cocok untuk mempertahankan bentuk sekitar khatulistiwa. Pada gambar kedua berikut, titik singgung antara permukaan bola bumi dan bidang datar dapat terletak pada kutub, ekuator atau antara kutub dan ekuator. Misalnya akan memproyeksikan garis-garis meridian dan garis-garis lintang. Jika titik singgung antara bidang datar dan permukaan bola bumi terletak di kutub utara, setelah diproyeksikan garis lintang akan tampak sebagai lingkaran konsentris yang mengelilingi kutub. Garis meridian akan tampak sebagai garis lurus yang berpusat di kutub dengan sudut yang sama. Pada gambar ketiga, Anda dapat melihat perubahan bentuk pada garis lingkaran terluar. Garis tersebut lebih besar dari garis di globe, jadi paling banyak mengalami distorsi. Pada bagian kutub relatif tidak mengalami perubahan atau distorsi, jadi hampir mendekati kesesuaian. Proyeksi ini cocok untuk mempertahankan bentuk sekitar kutub. Macam-macam proyeksi peta dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, berdasarkan sifat asli yang dipertahankan. Yang kedua, berdasarkan kedudukan sumbu simetris. Yang ketiga, berdasarkan bidang asal proyeksi yang digunakan. Proyeksi peta berdasarkan sifat asli yang dipertahankan. Yang pertama, ekuivalen. Ekuivalen adalah luas yang tergambar pada peta harus sesuai dengan luas yang sama di gambaran aslinya. Maksud pertanyaan sama di sini adalah luasnya sama ketika sudah dikalikan dengan skala yang tercantum pada proyeksi peta. Yang kedua, equidistant. Equidistant adalah peta yang digambarkan pada proyeksi peta, jaraknya harus sama pada jarak sebenarnya.
sesudah dikalikan dengan skala yang tercantum pada proyeksi peta. Yang ketiga, konform. Konform adalah bentuk yang digambarkan pada proyeksi peta harus sesuai dengan aslinya dan mempertahankan kemiripan dengan bentuk aslinya yang tampak pada bumi. Proyeksi peta berdasarkan kedudukan simetris. Proyeksi normal apabila sumbu simetrisnya berhimpit dengan sumbu bumi. Proyeksi miring apabila sumbu simetrinya membentuk sudut terhadap sumbu bumi. Yang ketiga, proyeksi transversal apabila sumbu simetrinya tegak lurus pada sumbu bumi atau terletak di bidang ekuator. Proyeksi ini disebut juga proyeksi ekuatorial. Jenis proyeksi berdasarkan bidang asal proyeksi yang digunakan. Yang pertama, proyeksi azimutal atau proyeksi zenital. Proyeksi azimutal ini bidang proyeksinya berupa bidang datar. Proyeksi ini sangat baik digunakan untuk memetakan daerah kutub, namun akan mengalami penyimpangan yang besar jika digunakan untuk menggambarkan daerah yang berada di sekitar khatulistiwa. Proyeksi meta azimut atau zenital mempunyai 3 subbagian, yaitu proyeksi azimutal normal, proyeksi azimutal transversal, dan proyeksi azimutal miring atau obliku. Ciri-ciri proyeksi azimutal: garis-garis bujur sebagai garis lurus yang berpusat pada kutub. Yang kedua, garis lintang digambarkan dalam bentuk lingkaran yang konsentris mengelilingi kutub. Yang ketiga, sudut antara garis bujur yang satu dengan lainnya pada peta besarnya sama. Yang terakhir, seluruh permukaan bumi jika digambarkan dengan proyeksi ini akan berbentuk lingkaran. Proyeksi azimutal dibedakan menjadi 4 macam, yaitu yang pertama, proyeksi azimutal transversal, yang mana pada bidang proyeksinya itu memiliki bentuk tegak lurus yang selaras dengan ekuator. Yang kedua, proyeksi peta azimutal normal. Proyeksi peta azimutal normal memiliki bidang proyeksi yang digunakan untuk daerah kutub bumi. Kutub bumi yang dimaksud adalah kutub utara bumi dan kutub selatan bumi. Proyeksi jenis ini proyeksinya bersinggangan ke ujung. Proyeksi peta azimutal ekuator. Proyeksi peta azimutal ekuator menggambarkan kutub bumi dalam bentuk yang tegak lurus. Ekuator yang berarti tegak lurus memerlukan akurasi yang hati-hati dalam memproyeksikan peta ke dalam bidang datar. Yang terakhir, proyeksi peta azimutal miring atau obliku. Proyeksi peta azimutal miring atau obliku proyeksinya di bagian ekuator serta kutub bumi. Proyeksi jenis ini banyak dipilih karena tidak memerlukan ketelitian dalam memproyeksikan kutub bumi. Yang kedua, proyeksi peta kerucut. Proyeksi peta kerucut adalah proyeksi peta yang berbentuk kerucut. Proyeksi peta ini dianggap sebagai bidang proyeksi yang cocok untuk menggambarkan karakteristik benua Eropa. Alasannya karena proyeksi peta kerucut tidak dapat digunakan untuk menggambarkan daerah kutub dan juga daerah khatulistiwa. Pembagian proyeksi peta kerucut dibagi menjadi beberapa bagian seperti berikut ini. Proyeksi peta kerucut normal. Proyeksi peta kerucut normal, garis singgungnya yang berupa bidang kerucut terletak pada suatu paralel datar. Proyeksi peta kerucut tidak dapat digambarkan secara miring, harus digambarkan secara tegak lurus. Yang kedua, proyeksi peta kerucut transversal. Proyeksi peta kerucut transversal memiliki sumbu kerucut yang bersinggungan tegak lurus terhadap garis bujur bumi. Proyeksi peta kerucut transversal tidak dapat digambarkan sesuai garis lintang, harus berpacu pada garis bujur bumi. Dan terakhir yaitu proyeksi kerucut miring. Proyeksi kerucut miring yang mana untuk sumbu kerucut ini membentuk sebuah garis miring tepat berada pada sumbu bumi. Yang ketiga, proyeksi silinder. Proyeksi di bidang silinder yakni proyeksi yang menggunakan bidang silinder ialah sebagai bidang proyeksi. Dalam bentuk proyeksi silinder tersebut bisa atau dapat dengan menggunakan bidang proyeksi yang berbentuk silinder yang membahas semua daerah permukaan bumi. Penggunaan proyeksi silinder itu dinilai sangat cocok guna menggambarkan luas dari suatu wilayah khatulistiwa atau juga bahkan lintang rendah. Penggunaan proyeksi silinder mempunyai beberapa keuntungan, yaitu 1. Dapat menggambarkan daerah yang luas. 2. Dapat menggambarkan daerah sekitar khatulistiwa. 3. Daerah kutub yang berupa titik digambarkan seperti garis lurus. 4. Makin mendekati kutub makin luas wilayahnya. Jadi keuntungan proyeksi ini yaitu cocok untuk menggambarkan daerah ekuator, karena ke arah kutub terjadi pemekaran garis lintang.
Proyeksi azimutal, proyeksi kerucut, dan proyeksi silinder termasuk kelompok proyeksi murni. Penggunaan jenis proyeksi murni ini sangat terbatas. Yang terakhir, keempat, proyeksi gubahan atau modifikasi. Proyeksi azimutal, proyeksi kerucut, proyeksi silinder, penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari sangat terbatas karena dianggap sulit. Kemudian proyeksi bidang ini, yaitu azimutal, silinder, dan kerucut, mengalami perubahan atau dimodifikasi menjadi proyeksi modifikasi atau gubahan. Proyeksi-proyeksi ini dipergunakan untuk menggambarkan peta-peta yang kita jumpai sehari-hari, merupakan proyeksi atau rangka-rangka peta yang diperoleh secara perhitungan. Sekian dan terima kasih.